Salam sehat pemirsa, kita berjumpa kembali dalam podcast Apa Adanya yang dipersembahkan oleh berita1.com. Apa Adanya membincangkan topik-topik aktual dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Kali ini kita akan membahas topik yang akan selalu aktual, yakni menjaga imunitas tubuh, terutama terkait persiapan kita untuk memasuki masa endemi COVID-19. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang akan membahas isu tersebut. Saya sapa dulu yang pertama, Profesor Antonius Suwanto. Profesor Antonius Suwanto adalah pakar mikrobiologi dari IPB University. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi, Pak. Pak Anton kebetulan saat ini lagi bertugas di Thailand dan bisa menyempatkan diri untuk berbincang di Apa Adanya. Terima kasih Pak Anton. Kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua adalah seorang pakar ahli di bidang Tai Chi. Saya perkenalkan, beliau adalah Pak Yusuf Susanto. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Alan. Terima kasih Pak Anton dan Pak Yusuf sudah bergabung di Apa Adanya di berita1.com. Kita mulai dari Pak Anton dulu. Pak Anton, sekarang ini memang kasus COVID-19 cenderung melandai dan terus turun. Tetapi tentu kita tidak boleh terlena dengan kondisi itu. Kita harus tetap terus menjaga agar kasus COVID-19 tidak meningkat atau meledak lagi seperti bulan-bulan Juli atau Desember sebelumnya, Pak. Nah, menurut Pak Anton, kasus-kasus yang sudah menurun sekarang ini, apakah terkait dengan kekebalan tubuh masyarakat Indonesia yang mungkin sudah tercipta, herd immunity-nya sudah tercipta karena cakupan vaksinasi kita sudah cukup tinggi, Pak? Bagaimana pendapat Pak Anton mengenai hal ini? Jadi saya kira itu apa yang dikemukakan kemungkinan ya memang bisa terjadi seperti sudah terbentuk imunitas tadi itu karena terpapar oleh berbagai macam varian. Karena kan kalau kemudian kita lihat orang itu bisa menjadi sakit itu bukan karena ada virusnya atau tidak, tapi juga karena genetik dan juga karena gaya hidup termasuk makanan dan sebagainya. Jadi ada 3 faktor itu. Jadi virusnya atau patogennya, kemudian genetik yang bersangkutan, dan juga lifestyle atau gaya hidup itu. Jadi di dalam hal ini, kalau kemudian kita bisa melihat mengenai adanya kekebalan tadi, bisa saja sudah terbentuk pada sebagian besar orang. Tetapi orang-orang tertentu yang memang secara genetik itu rentan, ya ini akan sulit ya. Dalam hal itu mungkin harus ada perlakuan khusus. Nah juga orang-orang yang secara genetik juga itu ada bawaan lah sebetulnya itu istilahnya. Di dalam hal itu. Artinya dari 3 faktor tadi, faktor virus atau faktor patogen, kemudian ada faktor genetik dan faktor gaya hidup. Untuk faktor virus dan patogen mungkin bisa diatasi dengan vaksinasi, seperti itu. Tetapi mungkin kita harus lihat lagi 2 faktor lainnya, yaitu faktor genetik dan faktor gaya hidup. Mungkin kita mulai dulu dengan faktor genetik, Pak Anton. Kira-kira orang-orang seperti apa sih yang mungkin ke depan meskipun sudah divaksin, tetapi masih bisa tertular COVID-19 atau penyakit atau virus lainnya, Pak Anton? Begini, genetik itu seperti, kalau kemudian kita mau melihat genetik, itu seperti kayak misalnya alergi. Hampir semua orang menyatakan misalnya udang itu aman dan enak untuk dinikmati kan. Tapi ada sebagian kecil orang makan udang itu bisa fatal. Dan alergi itu bisa macam-macam. Ada orang alergi udang, tapi ada orang lain bisa alergi nasi, alergi gandum. Gitu. Jadi itu bukan salah gandumnya atau udangnya ya di dalam hal itu. Tetapi kita itu ada genetik.
bawaannya memang sensitif terhadap itu bisa terjadi, tapi biasanya itu jadinya sangat sedikit karena kita menganggap misalnya kayak vaksin aman, itu ya untuk sebagian besar orang memang aman di dalam hal itu, dan itu memang nggak mungkin kita membuat semuanya ya untuk. Nah, orang-orang yang seperti ini idealnya ya secara genetik kita bisa mendeteksinya gitu. Artinya Meskipun, masing-masing individu mungkin, ya? Kembali ke masing-masing individu ya, untuk melihat. Ya, betul. Ya, jadi maksudnya itu tergantung dari individunya itu tadi gitu. Nah, makanya jadi kenapa kita bisa lihat ada saja orang itu bukan lansia, orang masih muda, bugar, kok dia udah divaksin juga, kenapa dia terus terkena COVID misalnya. Bisa terjadi seperti itu, tetapi itu sangat-sangat kecil memang gitu. Seperti kayak kita alergi udang gitu misalnya, semacam begitu. Oke. Kemudian itu kalau dari segi genetik. Ya, kemudian kalau dari sisi gaya hidup bagaimana Pak Anton? Nah, gaya hidup ini yang kemudian ikut membantu dan bagaimana kita membuat imunitas tadi. Jadi di dalam hal ini, di dalam tubuh kita kan sebetulnya ada banyak sel darah putih. Sel darah putih kita itu kalau kemudian kita periksa darah kan dianalisa ya, sel darah putih itu macam-macam. Sel darah putih itu seperti benteng kita, karena kalau ada bakteri, virus, dia akan melakukan tindakan untuk mengontrol dia, entah dimakan, dihancurkan oleh sel-sel darah. Nah, tapi gimana kita kemudian meningkatkan kekebalan ini? Ya, itu misalnya bisa melalui apa yang kita makan biasanya. Dan kemudian yang kedua adalah ya gaya hidup dalam artian misalnya apakah kita berolahraga dengan rutin, terus kemudian ya kita tidak melakukan ya makanan-makanan ataupun melakukan sesuatu yang mungkin itu tidak baik dari segi kesehatan gitu. Baik, terima kasih Pak Anton. Terkait dengan gaya hidup, saya pikir ini tepat Pak Yusuf berbicara mengenai gaya hidup, terutama tadi Pak Anton sudah menyinggung tentang olahraga. Nah, Pak Yusuf sebagai seorang pakar ya di bidang Tai Chi mungkin bisa berbicara lebih jauh mengenai kaitan antara Tai Chi kemudian dengan imunitas tubuh kita. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak Ansar. Tai Chi ini unik karena apa? Karena salah satu ternyata kedokteran atau pengobatan Tiongkok itu mempunyai berdasarkan Qi itu, gitu. Dia berbeda parameternya dengan kedokteran Barat, gitu. Nah, Qi itu didapat apabila kita bisa mempertemukan Qi langit, Qi bumi sama dalam diri manusia itu, gitu. Nah, itu disebut Qi. Nah, Qi itu mengalir melalui 12 meridian Yin sama Yang ke seluruh tubuh itu. Dan dari situlah kesehatan bangun itu. Nah, karena itu Qi itu mempunyai, kalau Harvard Medical School tentang Tai Chi itu mengatakan Qi itu bisa mengobati seluruh apa saja serangan dari luar gitu. Karena itu dia disebut mempunyai 8 kemampuan ke arah ke 8 penjuru angin gitu. Nah, Qi ini kalau itu terjadi maka apapun mau mutasi berapa kali segala macam, selalu tubuh itu mempunyai kemampuan untuk melawan terus. Enggak, pertempuran antara patogen sama imunitas itu pertempuran yang tidak habis-habisnya. Sekarang dia kalah, ini menang, kalah, menang terus begitu. Nah, sekarang memang itu pengobatan Barat atau yang modern ini itu satu pil, satu zat untuk satu objek, satu zat untuk satu objek. Jadi kalau kita sakit, ini obat batuknya, ini pileknya, ini panasnya, itu dahaknya, segala macam. Nah, ini yang oleh Harvard Medical School ditemukan dalam Tai Chi. Dan sekarang di Mayo Clinic juga sudah menjadi standar operating prosedur untuk pengobatan. Gitu. Nah, Tai Chi ini ada di situ. Oke. Saya rasa, bagaimana saya bisa berkenalan dengan Profesor Antonio Suwanto ini? Yaitu ketika pandemi datang,
ya banyak orang yang mengeluh dan saya mencoba membuka Tai Chi melalui Zoom, ya toh. Dan yang datang macam-macam ternyata belakangan, ya toh. Karena ada yang datang dengan jantung, yang saluran pembuluh darahnya ada masalah, ya toh. Lalu ada yang termasuk ada yang insomnia dan lain-lain. Nah, setelah berlatih dengan Zoom tiap hari tanpa lubang, dari Senin sampai Sabtu, dan Minggu dia latih di rumah, mereka baru tahu satu-satu mulai mengaku, Pak, sebelum saya masuk ke Tai Chi ikut Bapak, itu semua bisa, saya kena ini, kena itu. Ada satu, saya menulis di dalam masalah manager school, mereka yang memberikan testimoni. Ya. Dan ini sudah berjalan. Pak. Dan yang mengagetkan itu 1,5 tahun itu orang ada 20 orang yang tidak ini ya. Ikut terus tanpa lubang. Pak Yusuf, terkait dengan Qi, mungkin sebagian pendengar atau pemirsa apa adanya ya, belum terlalu familiar. Mungkin bisa dengan bahasa yang lebih mudah ditangkap oleh awam. Qi itu kira-kira seperti apa? Apakah itu aliran udara ke dalam tubuh atau seperti apa? Ada energi atau seperti apa? Dan bagaimana kita mendapatkan itu, Pak? Jadi begini, dalam saya punya YouTube bisa dilihat, saya di dalam part 1 saya mengatakan menengadah ke atas, you melihat langit, menunduk ke bawah, you melihat bumi. Langit maha mengayomi tanpa belik kasih dengan menurunkan air pada saat itu hujan supaya tanaman bisa tumbuh, toh. Nah, ketika dia kering, giliran bumi membalas dengan mengirim uap air ke langit, lalu berubah jadi awan, ditiup angin sampai ke dataran tinggi, turun lagi sebagai hujan, menjadi meresap di air tanah, begitu tanaman dan masuk ke sungai, danau sampai akhirnya ke laut. Nah, proses ini menjadi satu circle yang abadi. Dan siapa yang menggerakkan semua ini? Apakah itu ada satu operator yang otak-atik seperti atau yang kolek gitu? Enggak, itu adalah terjadi bersama-sama dengan alam itu sendiri. Nah, itulah yang disebut Qi, Pak. Kemudian prakteknya dalam tubuh seperti apa, Pak Yusuf, dalam Tai Chi? Nah, itulah. Karena itu uniknya kosakata Indonesia saudara itu sangat pas dengan latihan Tai Chi ini. Saudara, satu udara. Gitu. Jadi udara yang masuk ke paru-paru kita sama dengan udara yang masuk di kiri kanan teman saya yang ikut latihan. Kalau kena pohon, tanah, burung, apa segala, dia menjadi satu kesatuan. Jadi didapat melalui gerakan pernapasan. Dalam pernapasan yang naik turun secara ritmis, dan makin lama makin pelan dan makin dalam, bukan ngos-ngosan seperti sport yang mengatakan fit but not healthy, ya toh? Oke, nah, saya bisa tangkap, Pak Yusuf. Tai Chi ya, di situ. Artinya kuncinya pada pernapasan, latihan pernapasan, Pak ya. Betul. Oke, saya beralih dulu ke Pak Anton. Pak Anton menekuni mikrobiologi, Pak. Sebenarnya kalau dari sisi keilmuan Pak Anton, apa sih sebenarnya hubungan antara mikrobiologi, kemudian imunitas tubuh, dan juga Tai Chi, Pak? Mungkin bisa Pak Anton gambarkan kaitan ketiga komponen ini, Pak. Oke. Mikrobiologi itu ya mempelajari segala macam mikroorganisme, jadi zat unik atau sesuatu yang nggak kelihatan memang, tetapi itu ada di sekitar kita dan banyak sekali. Jadi seperti di gambar background saya ini, saya kemukakan di situ. Jadi kalau kemudian kita, karena kebetulan saya banyak penelitian tentang makanan Indonesia yang ini, tempe ini. Jadi kalau kemudian makan tempe itu bukan cuman kedelai dan jamur, tetapi di situ ada banyak bakteri di dalamnya yang nggak kita lihat gitu. Itu nggak ada di tahu misalnya, meskipun sama-sama dibuat dari kedelai. Nah, apa yang kita makan yang seperti ini itu seringkali bisa melatih imun sistem kita, karena dengan kita memberikan kayak paparan, exposure terhadap
mikroorganisme, maka tubuh kita selalu waspada. Misalnya, jadi dia terlatih untuk membuat sistem kekebalan itu sendiri. Maka nanti juga kita bisa melihat makanan-makanan fermentasi misalnya itu dibuat oleh semua bangsa di dunia untuk supaya imun sistem kita bisa menjadi tetap siaga, semacam seperti itu gitu. Kenapa itu? Makanya kalau kemudian hidup terlalu bersih itu sebetulnya juga bukan sesuatu yang selalu baik ya, kecuali kalau kemudian kita mau melakukan tindakan pembedahan atau apa di rumah sakit. Tetapi dalam kondisi sehari-hari kita terlalu bersih itu bukan sesuatu yang baik. Tentu saja kita perlu bersih pada konteks tertentu gitu di dalam hal ini. Nah, mungkin di dalam konteks seperti yang dikemukakan tuh Qi sebagai M-nya, nah itu mungkin melakukannya untuk sistem imun itu dari sisi yang lain ya, jadi mengaktifkannya bukan melalui sistem paparan terhadap bakteri, tetapi mengaktifkan mungkin langsung terhadap sistem kekebalan itu sendiri yang terdiri dari banyak komponen, mulai dari seluler itu tadi kayak seperti sel-sel darah putih ataupun sistem antibodi semacam itu. Artinya makanan Apakah itu memang menjawab berperan pertanyaan? penting, Pak Anton ya? Makanan yang kita asup atau kita konsumsi. Betul, karena nanti salah satu organ penting yang membentuk imun sistem di tubuh kita itu ada di usus, ya, di usus kita. Jadi makanya nanti kan dalam banyak hal, bahkan sampai kita stres atau tidak, itu juga ditentukan bagaimana kondisi bakteri yang ada di usus kita sebetulnya. Jadi makanya kenapa makanan itu ya akan memberikan dampak bukan hanya terhadap nutrisi, tetapi juga terhadap komposisi mikroorganisme yang ada di dalam usus kita misalnya. Maksud Pak Anton bakteri-bakteri yang baik tentu saja Pak Anton ya? Ya, jadi dalam hal itu bakteri-bakteri yang baik ini. Meskipun kita sampai sekarang ya nggak bisa membuat sesuatu yang khusus ya, menunjukkan mana dan berapa proporsinya. Tapi di kedepannya itu akan bisa terjadi gitu. Tetapi kita sudah punya beberapa studi, misalnya kalau kemudian kita mengkonsumsi tempe, itu dilakukan juga, kita kerjasama waktu itu penelitian dengan Fakultas Kedokteran di Atmajaya, itu menunjukkan bahwa lansia misalnya yang mengkonsumsi tempe itu lebih kognitifnya, itu penurunan daya ingatnya itu jadi lebih bisa ditahan gitu. Itu untuk Itu tempe. jadi banyak hal. Atau Ya. ada makanan lainnya atau mungkin makanan fermentasi, Pak Anton? Iya, sebetulnya apa yang kita makan kan banyak sekali, termasuk makanan fermentasi tadi saya bilang, karena itu secara khusus kita kayak menternakkan bakteri yang baik gitu misalnya. Seperti misalnya kita punya tape, kita punya juga berbagai macam sayuran yang difermentasi seperti sayur asin, macam kalau di Korea kan kimchi gitu. Nah, Indonesia kebetulan salah satunya punya macam ini. Tapi kan kita punya banyak seperti tempoyak yang merupakan fermentasi durian, semacam begitu ya, makanan. Terus juga kalau kita makan makanan seperti lalapan gitu. Lalapan itu kan bukan cuma makan daun itu. Jadi 1 gram daun segar di lalapan itu sudah mengandung sekitar 10 juta bakteri. Bersamaan itu kita makan. Karena dia hidup di daun itu. Banyak sekali yang ada di situ misalnya. Jadi belum lagi kalau kemudian kita menggunakan sambal, ada terasi, segala macam itu. Jadi sebetulnya itu cara-cara itu seperti kita memang mengkonsumsi bakteri gitu di dalamnya. Artinya secara umum pola makan masyarakat Indonesia ya itu sebenarnya sudah bagus, sudah baik ya untuk apa? Agar mereka memiliki bakteri-bakteri baik di dalam tubuhnya, Pak ya. Nah, ada nggak yang perlu dihindari, Pak Anton?
Ya, tentu saja yang dihindari kalau kemudian prosesnya itu kemudian menyebabkan bakteri yang jahat yang masuk, yang patogen. Nah, itu makanya kita harus mempunyai suatu standar atau cara supaya yang terjadi itu jangan kemudian malah kemudian menjadi negatif gitu. Bisa lebih detail Pak soal ini Pak, bagaimana untuk menghindari yang tadi yang jahat bisa masuk Pak? Ya, kan kalau misalnya tangan kita kotor dari tanah begitu. Di tanah itu kan bisa ada banyak bakteri, termasuk bakteri yang banyak bakteri baik di tanah itu nggak apa-apa gitu. Kalaupun kemudian, tapi banyak beberapa itu bisa bakteri itu bisa menyebabkan tipes misalnya, kolera, ya kayak gitu. Jadi dan juga cara pembuatan, misalnya seperti orang-orang di daerah Banyumas sudah biasa membuat tempe bongkrek, itu tidak masalah gitu, selama berabad-abad bisa juga seperti itu. Tetapi introduksi yang salah, misalnya bahkan itu mungkin juga dengan introduksi modern yang kemudian tidak hati-hati, menyebabkan kemudian masa tumbuh bakteri lain sehingga bisa menyebabkan beracun. Jadi ini memang apa yang biasanya dilakukan orang itu nanti kalau saya ceritakan detailnya itu memang terkait dengan prosesnya gitu di dalamnya. Termasuk kebersihan diri ya? Iya, jadi makanya seperti kayak misalnya kita baru kena main tanah segala, ya sebaiknya kita terus kemudian tidak makan ya gitu, cuci. Tapi cuci itu kan sebetulnya cukup dengan air. Kalau kita misalnya perlu misalnya kena minyak tangan kita mungkin pakai sabun. Sabun itu udah antiseptik gitu. Nggak perlu lagi di situ ditambahkan antibiotik. Karena antibiotik itu menyebabkan bakteri yang normal di kulit tangan kita yang kemudian itu bisa jadi tidak ada gitu. Oke. Makasih. Ya, jadi kan seperti Ya. Oke. Makasih Pak Anton. Kita kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, tadi Pak Anton soal sudah menjelaskan mengenai konsumsi makanan. Nah, ketika makanan itu diolah di dalam tubuh kita, kemudian tadi ada proses untuk berolahraga, mengeluarkan keringat dan sebagainya, termasuk Tai Chi. Pak Yusuf mungkin bisa menjelaskan bagaimana manfaat Tai Chi tadi mungkin untuk agar makanan yang sudah kita konsumsi itu bisa benar-benar bermanfaat tubuh kita dan terus menjaga kesehatan tubuh kita termasuk imunitas kita, Pak Yusuf. Ya begini, sebenarnya makanan itu sebenarnya membawa chi bumi ke dalam perut kita kan ya. Ya. Dengan udara itu si langit masuk ke ini, jadi bertemunya langit, bumi dan manusia. Itulah konsep kesehatan. Nah sekarang latihan yang bagaimana yang bisa mempertemukan itu dengan udara dan makanan ini, lalu juga tidur juga penting. Jadi Tai Chi itu imunitas kita itu metafornya seperti anjing. Jadi anjing itu 24 jam jaga rumah kita, nggak pakai safe, nggak pakai apa, dia terus 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan terus panjang. Itulah yang disebut alert punya chi itu. Dia tidak tegang, dia lari-lari, ngos-ngosan, ngecilin perut soal dimusuhin, dia tekuk kalori dimusuhin. Ini konsep para punya kesehatan. Toh. Nah kalau di timur ini Tai Chi tidak semakin pelan, semakin bagus, ya toh. Semakin kontinu, tidak patah-patah. Itu menjadi itu. Nah, itu bukan hanya kita punya imunitas itu alert seperti itu, sehingga begitu ada patogen masuk, ya toh, dia sudah ngeblok dulu. Nah, ngeblok itu bisa dengan cara ada akibatnya panas, akibatnya ingusan, ya toh, akibatnya batuk. Tapi itu sebagai reaksi pertama. Setelah itu dia memproses bagaimana saya harus memodify itu untuk menyerang si penyakit ini kan. Nah cilakanya kita punya itu dianggap sebagai obat. Jadi si batuk itu dikasih pil sendiri, ingusan kasih pil sendiri, panasnya kasih sendiri. Sehingga itu potensinya dia itu secara di permukaan aja dihilangkan. Nah ini baru mulai anbruk setelah terjadi pandemi ini. Ya, itu semua harus kembali pada konsep chi menurut saya. Oke. Ya, jadi
Ya. Itu kira-kira yang Oke. menurut saya bisa menjelaskan itu. Oke, terima kasih Makan Pak juga Yusuf. penting, tidur Ya, penting. terima kasih Pak Yusuf. Nanti mungkin sesudah dari Pak Anton, nanti kita akan sedikit mungkin Pak Yusuf bisa mempraktekkan sedikit mungkin kira-kira bagaimana Tai Chi melalui proses pernapasan itu. Mungkin kita ke Pak Anton. Pak Anton, sebentar lagi mungkin 2-3 bulan ke depan ya, mungkin kita sudah mulai masuk ke masa endemi nih Pak. Tetapi kan seperti yang disampaikan di awal tadi, meskipun kita sudah memasuki masa endemi, kita sudah mulai bisa ya bersahabat lah dengan COVID ini, tetapi kita tidak boleh terlena pola hidup, pola makan, olahraga dan sebagainya. Nah, Pak Anton, dari sisi keilmuan Pak Anton, kira-kira apa sih ke depan yang harus kita jaga Pak, agar ketika masa endemi mungkin ya tadi kasusnya mungkin tidak terlalu meledak dan kasus COVID-19 ya seperti flu-flu biasa mungkin yang sekarang kita alami dan juga bisa sembuh dan tidak berakibat fatal, Pak Anton. Ya, yang pertama mungkin harus kita lihat kalau misalnya dalam hal ini orang-orang yang bukan komorbid dan secara genetik dia tidak susceptible, ya sebetulnya yang penting memperkuat imun sistem, itu nomor satunya. Terus yang kedua, ya karena ini kan sebetulnya seperti virus ini kan bermutasi ya juga. Nah, kadang-kadang nanti dia bisa lebih patogen gitu. Tapi sekarang dalam konteks ini kelihatannya meskipun banyak yang terinfeksi, tetapi mortality-nya itu rendah sudah. Jadi kita nggak tahu apakah itu hanya khusus hanya dari virusnya sendiri. Tapi yang pertama memang memperkuat imun sistem melalui gaya hidup, makanan seperti itu. Dan yang kedua itu dengan kondisi yang masih transisi seperti ini ya, itu sebaiknya ya tetap kalau kemudian ada kerumunan atau terutama di ruang tertutup ya kita pakai masker ya. Dan sebisa mungkin kalau itu jaga jarak dulu gitu ya, meskipun terutama itu kalau di ruang tertutup masalahnya kan seperti kayak virus dan sebagainya ini, tapi tetap aja utamanya adalah dari sistem kekebalan itu sendiri Pak yang perlu ditingkatkan. Itu bisa melalui makanan, bisa juga melalui gaya hidup tadi ya, seperti olahraga, tai chi semacam ini, mungkin itu bisa membantu karena pada dasarnya kan olahraga itu sendiri sesuatu yang kalau dari secara evolusi itu bukan sesuatu yang natural sih. Makanya kenapa orang pada umumnya tidak menyukai merasa berat untuk berolahraga gitu loh kan gitu. Makanya jadi olahraga itu penting gitu. Jadi seperti itu, makanya jadi harus pertama dibuat rutin dan sesuatu yang menyenangkan buat dia. Makanya dia harus berolahraga itu dengan senang hati gitu. Makanya disesuaikan dengan pilihan dia gitu. Tapi kan orang nggak boleh membuat seperti kayak membuat olahraga itu seperti yang tidak mau berolahraga seperti dibully gitu ya. Nah itu karena memang secara evolusi manusia itu harus conserve energi. Jadi dia nggak ngapain buang-buang energi. Olahraga itu seperti buang-buang energi gitu. Jadi akhirnya ya orang itu kalau misalnya orang mau duduk, kursi itu bukan sama dengan rokok, nggak sama gitu. Kadang-kadang orang ada yang bilang, oh kursi sama dengan rokok. Lah itu naturally orang tuh memang tubuhnya itu harus conserve energi. Duduk itu jadi ya normal kalau orang tuh mau duduk gitu. Kalau disuruh lari ya itu ngabisin energi. Makanya jadi kalau supaya orang mau berolahraga harus dibuat dia senang gitu. Dan rutin itu dilakukan. Kalau dia dibilang, oh kamu nggak olahraga, lama-lama malah kemudian jadi beban gitu sepertinya kan olahraga. Malah malas dia malah. Jadi padahal olahraga itu penting, salah satunya untuk meningkatkan imunitas tadi. Tadi terkait dengan virus Pak Anton, kan belakangan ini muncul lagi nih, ada yang mungkin subvarian ya, yang COVID BA4 dan BA5, dan kabarnya ini lebih hampir sama lah dengan virus Delta sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tahu ada Delta, kemudian Omikron yang lebih sedikit mungkin lebih sedikit soft ya, artinya dampaknya tidak terlalu fatal. Tapi kemudian sekarang BA4 dan BA5 ini dikabarkan
seperti Delta lagi. Nah, ke depan apakah proses mutasi virus seperti ini akan terus berlanjut dan kemungkinan akan semakin parahnya itu seperti apa kira-kira Pak Anton kalau dari hasil penelitian Pak Anton selama ini? Kalau dilihat sebetulnya dari data yang kasus COVID dunia itu memang varian yang akhir-akhir ini bisa saja dia memang menginfeksinya lebih banyak gitu. Jadi sangat infektif gitu. Tetapi fatalitasnya itu kelihatannya tidak seperti kayak Delta begitu gitu. Biasanya virus itu nanti kayak seperti virus flu gitu. Kalau sukses dia nggak bisa ngebunuh manusia itu dengan ganas sekali gitu. Kalau dia membunuh manusia dengan ganas, akhirnya dia sendiri juga nggak bisa berkembang biak gitu. Jadi pada akhirnya virusnya itu juga kompromi seperti kayak flu gitu loh. Flu itu kan selalu kita dapat setiap tahun gitu dia. Jadi artinya virus flu itu bisa sukses berkoevolusi dengan manusia karena dia sendiri tidak sampai membuat terlalu fatal gitu kan di situ. Meskipun ya flu bisa menyebabkan kematian gitu. Jadi kemungkinan ya seperti kayak virus COVID ini nantinya pada akhirnya akan seperti pada kayak virus flu begitu. Menginfeksi banyak, hampir semua orang terinfeksi gitu. Tetapi fatalitasnya itu rendah atau bahkan kita bisa samakan aja dengan flu gitu. Nah sekarang kalau orang kita kena flu memang bukan berarti orang itu tidak ada yang fatal, banyak yang fatal kena flu, tapi nggak ada orang yang membicarakan flu sebagai sesuatu yang menakutkan kan? Ya. Jadi pada akhirnya dia harus berevolusi dan dia menjadi lebih baik gitu, virusnya juga ke manusianya pada dasarnya. Karena kalau manusianya kemudian seperti virus Ebola gitu, sangat ganas kan dia. Akhirnya dia nggak bisa nyebar banyak kan. Jadi dia bisa fatal, tapi terus ya udah mati, terus kemudian nggak bisa nyebar lagi. Nah, sedangkan virus itu maunya kan bisa berbiak kemana-mana dia. Nah, suksesnya dia itu tadi punya anak-anak cucunya itu, jadi dia bisa sukses ya kayak virus flu itu gitu. Jadi soal ini untuk COVID ke depan, kira-kira butuh waktu berapa lama sih agar dia mungkin lebih, ya artinya tidak terlalu membuat tingkat kematian tinggi, artinya tingkat fatalitasnya bisa rendah. Itu butuh berapa lama ya? Bisa dihitung nggak kira-kira misalnya sekian tahun, sekian bulan, atau sekian puluh tahun gitu Pak Anton? Mungkin harus kita ngelihat dari data-data yang dilakukan para ahli virus ya di dalam hal ini. Tapi yang kita lihat mungkin ini tidak bisa kemudian diprediksi seperti itu. Meskipun yang sekarang ada menunjukkan bahwa infeksi itu tinggi, tetapi kematian rendah. Contohnya aja sekarang tuh Korea Utara itu. Korea Utara itu tadinya enggak ada itu. Tahu-tahu dia itu posisinya itu jadi tinggi sekali sebagai negara yang terinfeksi. Tapi jumlah yang meninggal akibat COVID itu sangat sedikit gitu. Bisa diabaikan sebetulnya hampir seperti kalau dalam artian persentase gitu. Ya. Betul. Jadi di dalam hal ini ya seperti itu, Pak. Oke. Kita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, tadi Pak Anton menyinggung bahwa sebenarnya manusia itu harus berolahraga dan olahraga itu harus menyenangkan, Pak Yusuf. Nah, sebagai pakar di bidang Tai Chi sekaligus pelatih Tai Chi ya, suhu di Tai Chi. Nah, ini kira-kira seberapa akomodatif Tai Chi terhadap tadi olahraga dan sesuatu yang menyenangkan dan mungkin bisa dilakukan oleh segala umur, mulai dari anak-anak bahkan hingga ke lansia, Pak Yusuf, dari pengalaman Bapak. Silakan, Pak. Jadi begini, kalau pagi burung berkicau, anjing menyalak menggonggong, tanaman mulai mekar, itulah mereka semua lakukan dengan kegembiraan. Jadi itulah biorhythm. Sehingga ketika kita memilih waktu itu jam 6 pagi sampai 6.30 itu mendapatkan endorsement dari ini, referensinya ke sini. Dan lalu oleh para tim dokter yang ada di kelompok kita itu, termasuk Pak Tony Suwanto ini, ya mengajarkan bahwa itu sesuai dengan biorhythm. Jadi karena itu kita ambil satu waktu yang nggak boleh ditawar, jam pagi, ya toh. Mau ikut nggak, take it or leave it, ya toh.
Dan untuk menjelaskan lebih lanjut itu saya bisa berteori, berfantasi, tapi sekarang sudah you speak with itu aja, kontak pada walk you talk, you walk gitu. Jadi you boleh tanya nanti Pak Ansel, termasuk Pak Ansel juga salah satu di antaranya adalah orang-orang yang bisa 1,5 tahun melakukan itu, hanya bisa dihitung jalan on off, tapi off-nya itu hanya pada waktu-waktu yang tertentu yang mungkin ada alasan yang itu, sehingga kita nggak pernah memperhatikan, bertanya apa, lu kok seperti nggak datang apa, nggak, karena orang itu sendiri takut kalau dia sampai berhenti, dan akhirnya untuk balik lagi itu, wah usahanya, effortnya sudah luar biasa. Oke, Pak Yusuf mungkin bisa, ya. Pak Yusuf mungkin bisa berikan sedikit contoh, kebetulan karena kita di apa adanya ya, ada video di sini, mungkin gerakan-gerakan yang bisa dilihat nanti bisa ditiru oleh pemirsa apa adanya, bagaimana sih sebenarnya gerakan-gerakan ringan pernafasan yang sebenarnya bisa menjaga imunitas tubuh kita dan juga menyehatkan, Pak Yusuf. Oke, saya akan mundur sedikit supaya kelihatan tangannya ya. Jadi begini Pak, kita sebenarnya suka nggak suka kita ini nggak bisa nawar. Setiap kali masuk ke kantor itu dari pagi duduk makan menteleng di komputer, ya lalu istirahat duduk sambil makan duduk juga, lalu kerja lagi sambil pulang. Jadi masalahnya itu kita bukan cari olahraga yang fun seperti joget atau apa, dansa-dansa yang sudah muncul, tapi bagaimana weakness itu dirubah jadi strength. Nah inilah Tai Chi. Ya, umpamanya kita start begini, ya kita start duduk dulu, ya toh, supaya jangan kaget, ya toh, loncat dari langsung tidur langsung pagi lari-lari itu wise toh. Nah kita bernapas melalui perut begini, belly breathing, ini in, out, ya, in. Turning point, ya. Nah ini persis seperti ketika janin itu sudah dipastikan ini udah hamil, itu sebenarnya si anak itu sudah main Tai Chi, ya kan? Karena dia sudah diayun oleh ibunya. Nah, dia sudah mendengar suara detak jantung ibunya, ya kan? Karena itulah akhirnya gerak yang napas itu menjadi satu kesatuan di dalam bayi. Nah setelah itu sudah begini, ini bayi di dalam kandungan, ya setelah itu ini berubah, bayi meloncat seperti parasit, napasnya masuk, ya ini bayi sudah lahir, ya terus dia bernapas, terus kita ke Pak Anton, mungkin Pak Yusuf lagi ada kendala sinyal, Pak Anton. Pak Anton juga termasuk salah satu yang mengikuti juga Tai Chi. Mungkin dari pengalaman Pak Anton, bagaimana Pak manfaat Tai Chi untuk menjaga kekebalan sistem imunitas kita, Pak Anton? Seperti kayak Tai Chi itu mungkin lebih pada pernapasan ya, jadi memberikan asupan oksigen yang baik gitu, sehingga di dalam hal ini juga memberikan konteks yang bagus gitu untuk membentukan imunitas itu sendiri. Karena Pak Anton ini termasuk dosen ya, artinya punya kesibukan yang cukup tinggi. Mengenai waktu, bagaimana Pak Anton untuk menjaga tetap fit, tetap bugar dengan Tai Chi ini, Pak Anton? Saya kira mungkin Pak Yusuf tadi sudah mengemukakan ya, mungkin itu lebih pada waktu dan sebagainya gitu. Tapi mungkin untuk yang mempunyai waktu khusus seperti itu, ya saya kira karena dilakukan rutin dan menyenangkan mungkin, ya, jadi dalam hal itu bisa efektif gitu. Ya, oke, Pak Yusuf sudah tersambung lagi dengan kita, Pak Yusuf? Oh ya, saya tuh lanjutkan ya Pak ya. Silakan. Tadi kebetulan memang koneksinya terputus, Pak Yusuf. Nah, setelah duduk, yuk bisa mulai weight training ini. Berat badannya satu kaki. Kalau saya 70 kilo, 70 di sini, saya pindahin ke sini.
Nah pada saat pindah itu, saya punya pinggang terjadi spot, ya. Nah setelah ini berputar, saya bisa lanjutkan posisi pinggangnya aja beda. Oke. Ya tadi maju mundur, ya. Nah kalau maju mundur sudah, saya putar ke sini tinggal ya. Jadi maju mundur. Nah setelah itu saya bisa begini, keluar, masuk, keluar, gitu. Masuk, keluar. Jadi ini dipelintir. Setelah ini bisa memindahkan gunung, mengurung lautan, ya toh. Setelah ini bisa kuda liar memutar, mengibaskan bulusuri, keluar lagi. Nah ini pergerakan tangannya diputar begini seolah dia memegang maksud tunggal, ya toh. Nah setelah ini dia bisa berputar setelah pinggang ini diputar setir kiri, setir kanan. Ini setir kiri ya kan? Ini setir kanan. Nah, setelah ini apa? Ular putih merayap ke bawah. Ya. Masih ada waktu ya, sedikit ya. Ya. Nah setelah itu masuk lagi. Dia tinggal jongkok keluar ya kan. Nah dari sini cibuminya diambil di dalam, terus dibawa ke langit. Nah napasnya ini dimainkan perutnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya terus begitu. Ya. Nah ini menurut Pak Dr. Nasrun itu dari apa? Dari olahraga kesehatan, dia bingung ini Tai Chi ini apa, saya mesti harus dia berlatih sama saya. Dan kata, Pak ini ilmu yang luar biasa ini. Kenapa? Tekanan darah pada saat Bapak mau mulai latihan itu sama, nggak jauh beda sama penutup. Sama ini jantungnya berapa detaknya itu ya sama, hampir sama. Dan lalu yang itu oksigen intake-nya menjadi makin dalam kan. Oke. Nah karena ototnya diputar-putar begitu dalam limit, bukan sampai molor seperti elastic band, tapi itu selalu dijaga kekenyalannya itu loh, ya kan? Ya. Ya. Oke. Nah ini yang sekarang orang belajar Tai Chi ini kurang teorinya, ya kan? Hanya fanatik aja, sehingga hanya populer di dalam pertandingan atau pergaulan sosial ya, tapi untuk dikerjakan sendiri menjadi way of life itu mesti perlu knowledge gitu. Ya. Ya toh? Dan karena itu kita adakan Tai Chi yang sungguh-sungguh begini. Oke. Supaya dia bisa Terima kasih Pak Yusuf. setiap hari. Ya. Itu kira-kira. Ya, Pak Yusuf sudah memberi contoh dan pemirsa apa adanya bisa melihat tadi beberapa gerakan yang sudah dicontohkan oleh Pak Yusuf, dan Pak Yusuf juga punya YouTube sendiri Pak Yusuf ya. Ada bisa dilihat untuk beberapa gerakan Tai Chi ya, itu bisa dilihat di YouTube Pak Yusuf. Ini mungkin pertanyaan terakhir buat kedua narasumber kita, mulai dari Pak Anton kemudian nanti Pak Yusuf. Pak Anton, saya ingin tahu latar belakang atau motivasi kenapa sih Pak Anton menekuni mikrobiologi Pak? Ya, mungkin sebagian dari kita pemirsa apa adanya belum terlalu apa sih itu mikrobiologi. Nah, kenapa Pak Anton menekuni ilmu yang satu ini, Pak Anton? Silakan Pak. Oh, iya, mikrobiologi itu menyenangkan karena dia itu sebetulnya adalah makhluk hidup yang sudah ada di bumi ini hampir setua sejarah bumi gitu. Jadi 3,5 miliar tahun itu sudah ada bakteri dan virusnya. Jadi untuk gambaran kasarnya saja, misalnya saja umur bumi itu 24 jam, itu di sekitar jam 8 pagi itu sudah ada mikroorganisme, termasuk bakteri di dalamnya. Tapi manusia baru ada kurang dari 1 menit sebelum jam 24 itu. Jadi sebetulnya
kita itu sangat baru gitu. Makanya sebetulnya kalau kita mau belajar sesuatu, maka kita bisa melihat dari mikroorganisme, termasuk bagaimana kita mentraining kekebalan tubuh itu sendiri dengan kita mempelajari mikroorganisme itu. Sekarang bahkan sampai macam-macam ya, kita bagaimana kita belajar mengenai membuat gas hidrogen, bahkan membelah air untuk bisa menjadi bahan bakar hidrogen itu nggak akan efisien kalau kemudian kita belum mempelajari apa yang dipelajari oleh apa yang dilakukan oleh bakteri sama tanaman. Ya itu sudah bisa menggunakan air itu, tapi dengan efisien. Makanya, nah kita belajar ke arah situ misalnya. Jadi banyak sekali yang menyenangkan di dalam mempelajari organisme atau kayak hewan tanaman, tetapi ini kecil aja gitu memang dia wujudnya. Apalagi sekarang dengan pengetahuan bioteknologi itu kita bisa memanfaatkan dia untuk berbagai macam aspek di dalam kehidupan kita gitu, yang dikenal sebagai bioteknologi gitu, macam itu. Dan dengan mempelajari mikrobiologi kita juga sebetulnya bisa mengerti lebih banyak apa yang dikemukakan tadi itu, misalnya seperti kaitan antara sistem hidup di alam ini sendiri yang sebetulnya menjadi satu kesatuan gitu, saling melengkapi itu sendiri. Cuman kalau kita ngelihat cuma hewan tanaman itu ya superficialnya di situ, tetapi kita bisa melihat linknya itu dengan mikroorganisme. Makanya kan kita bisa lihat kalau nggak ada mikroorganisme, sampah planet bumi udah jadi tempat sampah kan di situnya. Itu salah satunya itu. Pak Anton. Jadi banyak yang menyenangkan ya. Nah, Pak. bagaimana Pak Anton agar ilmu yang ditekuni oleh Pak Anton ini juga disukai oleh terutama generasi muda Pak Anton, generasi muda kita, sehingga ilmu ini akan semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi kehidupan kita, Pak. Bagaimana cara merangsang anak-anak muda agar mereka juga ikut mau dan ikut menekuni mikrobiologi, Pak Anton? Mungkin dengan adanya pandemi ini seharusnya generasi muda juga bisa mengerti bahwa akibat virus saja membuat organ tubuh kita yang biasanya yang disebut mulut itu sekarang ini jadi harus jadi ditutup terus kan, seperti itu. 2 tahun lebih gitu kan, sekarang jadi seperti organ yang tidak boleh dilihat gitu kan jadinya. Itu gara-gara virus itu tadi. Jadi betapa itu kan nggak pernah ada tsunami, gempa bumi yang bisa membuat seperti itu coba. Yang menyadarkan kita bahwa sebetulnya di alam itu manusia itu ya bukan satu-satunya gitu loh. Jadi sebetulnya kita lihat makhluk hidup lain itu juga perlu dibuat menjadi sahabat juga gitu. Tapi karena hewan tanaman juga nggak bisa memberikan peringatan, ya akhirnya virus dan bakteri yang harus memberi peringatan kan seperti itu gitu. Jadi akan mungkin kerusakan alam dan sebagainya yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Gitu. Baik Pak Anton, kita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf dengan usia sekarang, pertanyaan yang sama seperti Pak Anton tadi, mengapa Pak Yusuf justru menekuni Tai Chi, Pak? Jadi begini Pak, jadi Tai Chi yang saya kerjakan ini mempunyai jurus penutup itu unik di 4 samudra dan 5 benua. Ini dimasukkan sini semua itu bersaudara, ya toh. Jadi itu semua sebagai teman lama semua nih, ya teman bisnis nakal sampai itu hanya urusan di manage saja. Nah sekarang kerumunan ini menjadi masalah Pak. Kerumunan ini seolah yang kita tafsirkan naik bis, naik metro mini atau naik apa segala kereta api ke pasar. Enggak, kalau you kerja di kantor ya dengan AC sentral itu sama aja kerumunan itu. Jadi kalau ini cuma kasih irama dari kantor itu nggak dirubah, itu akan menjadi suatu yang sangat kondusif untuk tumbuhnya klaster. Nah, karena itu saya mencoba menyadarin itu pelan-pelan, ya toh, karena dulu saya belajar Tai Chi itu mulai-mulai dalam kondisi tubuh yang menurun kan, ya toh, pada umur 40 tahun lalu itu, ya toh. Nah, saya kerjakan tiap hari
Karena ternyata approach yang untuk membangun diri sama membangun alam semesta dan dunia itu sama. Menjadikan yang bertentangan itu menjadi satu kesatuan. Gitu. Lalu kita berkolaborasi, bukan kill or to be killed. Gitu. Nah karena itu dalam kesehatan ini dengan latihan Tai Chi ini yang tidak pakai musuh, tidak pakai bela diri, ya macam kalau saya detik ini sehat, lebih sehat dari kemarin, besok kalau saya latih kan akan menjadi lebih sehat dari ini. Nah ini kalau kita terus-menerus, itu kan akhirnya itu sang waktu itu, diktator waktu itu kan kecelek. Diktator waktu itu kan kita endorse karena kesalahan kita. Kita bantahkan bahwa God bless you. Padahal waktu itu hanya senyum aja. Tiap tahun usia you saya potong 1 tahun. Suka nggak suka. Kalau you nggak siapkan latihan untuk mengatasi itu, you akan kena. Hanya waktu cepat atau lambat aja, itu akan terjadi. Karena itu kalau lawan dengan detik demi detik, momen ini lebih momen sekarang lebih dari kemarin, besok lebih dari ini, itu akan menjadi itu. Ya. Dan konsep ini bisa menjadi metode kerja itu, gitu. Ya. Kerja itu akhirnya pada hanya tidak stres kalau bisa melihat itu sebagai sesuatu yang baru, bahwa tiap detik itu adalah momen demi momen. Itu menjadi, karena itu konsepnya latihan Tai Chi itu bisa dipakai untuk Bapak kalau rapat itu. Ini hanya napas ini saya kasih narasi, I have arrived, I am home, in the here, in the now, ya. I'm solid. I'm free. In the ultimate, I dwell. Ini saya ambil daripada konsep meditationnya dari Thich Nhat Hanh itu, ya, yang baru-baru ini dari Vietnam itu, orang biksu yang mengajar sangat itu di Prancis sana. Ya. Ya. Baik. Jadi gitu kira-kira Pak. Ya, baik. Terima kasih penting. Pak Yusuf. Ya. Juga Pak Anton, sekali lagi kami dari podcast Apa Adanya menyampaikan terima kasih atas waktu dari Profesor Antonius Suwanto, kemudian Pak Yusuf Sutanto yang mau berbagi ilmu di bidang mikrobiologi dan Tai Chi terkait dengan upaya kita bersama untuk tetap menjaga imunitas tubuh kita, terutama nanti ketika COVID-19 ini sudah memasuki masa endemi. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita dengan Profesor Antonius Suwanto dan Pak Yusuf Sutanto. Semoga perbincangan ini bermanfaat buat pemirsa Apa Adanya. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Anton dan terima kasih Pak Yusuf.